Ngaraha. Corak. Hiji tilu. Hiji tilu. Kalau 5 menit. Ya kena nomor. Puji ngecil gitu. Coraknya. Sakit mata juga ya. Jangan sakit mana? Nah, Kita kurang di. Ya ya. Ya. Mulai. Gaskeun. Sok atuh. Sok, Bu. Assalamualaikum. Keren. Ini ngejelasin gimana? Itu beneran baca yang tadi di Word gitu, tapi sebagian dikit-dikit gitu. Itu aja udah dikit. Gak nyampe 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis perangkat lunak penerimaan peserta didik baru. Yang meranggotakan ada Rifki Pratama Junior, NIM 157, Tirta Sejawati, NIM 159, Umbu Ronald, NIM 160, Irfan Asendra, NIM 162, Puji Sudaryanto, NIM 165. Yang share screen-nya siapa? Ki, tersin Ki. Bentuk abstrak akan dibacakan oleh Irfan Asendra. abstrak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membawa berbagai macam perubahan di dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan, khususnya penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara online. Pada laporan ini kami membahas tentang rekrutmen, gathering, pengumpulan kebutuhan yang dilakukan untuk mengeksplorasi konsep-konsep atau fenomena alami yang ada pada ramah persoalan. Ini adalah tahapan untuk menangkap dan menganalisa kebutuhan fungsional dari aplikasi yang akan masuk ke tahap selanjutnya. Sehingga hasil akhir yang akan didapat adalah mengetahui kebutuhan fungsional atau proses apa saja yang nantinya harus disediakan sistem dan kebutuhan non-fungsional yang memetik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Untuk hasil praktikum, poin pertama lewat literasi YouTube akan dijelaskan oleh Puji Sudaryanto. Literasi dari video YouTube itu judulnya Pintar Seminar Terbaca PPDB Online. Kesimpulan yang saya dapat setelah menonton video tersebut yaitu terdapat halaman pertama yang menampilkan alur pendaftaran yang digunakan oleh calon siswa sebagai petunjuk. Pendaftaran digunakan oleh calon untuk mendaftar ke sistem.
calon siswa harus mengisi username dan password yang dapat setelah berhasil mendaftar. Kemudian terdapat halaman berita yang digunakan oleh calon siswa untuk berita informasi pendaftaran sekolah seperti melihat tanggal-tanggal pendaftaran, pengumuman, jurusan, dan lain-lain. Lalu, calon siswa yang akan digunakan sebagai tampilan konten-konten dari kategori beranda provinsi sekolah dalam dan lain-lain. Siapkan dalam website dan membuat berbagai macam informasi. Lalu yang kedua itu dari video PPDB Kemendikbud. Kesimpulannya yaitu Dinas Pendidikan dan Sekolah menyiapkan mekanisme PDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. PDB pada jalur zonasi calon siswa yang bertindak dekat dengan sekolah yang dituju berdasarkan jarak yang sudah ditentukan. Lalu ada PPDB pada jalur prestasi dilakukan berdasarkan akumulasi nilai rapor dikumpulkan berdasarkan nilai minus semester terakhir atau prestasi akademik dalam kategori 2 rapor sekolah. Membuat pusat data dan informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang membutuhkan mekanisme PPDB daring. Lalu yang ketiga ada dari pendidikan Polri PPDB DKI Jakarta SD sampai SMP dan SMA rekomendasi prestasi akademik dan dengan kepenuhan orang tua dan anak guru murid tentang PPDB tingkat kreatif dan misalnya yang kedua mekanismenya itu donasi, saksi, informasi, dan pendidikan lain ini dibuat seefektif mungkin namun dapat memberi informasi yang jelas dan padat agar mudah untuk dimengerti oleh mahasiswa. Yang keempat, ada bentuk pikiran rakyat. Ini membuat SMP dan SLB terkait dalam rangka penyelenggaraan PPDB SMK dan SMK pada tahun 2020 untuk berdasarkan kisah terjadi pada tahun sebelumnya. Humas DPR di Kota Makassar belum melaksanakan sistem penerimaan online dari berbagai sekolah dengan diri jaringan berperangkat di berbagai daerah sehingga persoalan pembelajaran internet dan foto yang diberikan tidak pernah melebihi dari kebutuhan sekolah itu. Poin selanjutnya, literasi melalui website akan dijelaskan oleh Umbu. Yang pertama ada aplikasi PPDB versi 3 yang pada aplikasi tersebut versi 3 ini dibuat menggunakan aplikasi ini difokuskan pada penanganan website dihilangkan. Berikut adalah rincian dari aplikasi tersebut. Pertama ada halaman depan, itu pada halaman pertama tersebut akan menampilkan halaman depan yang berisi seperti gambar ini. Yang kedua ada cetak pendaftaran.
pendaftaran akan ditampilkan sesuai NIN yang dimasukkan. Ketiga ada cetak kartu peserta. Cetak kartu peserta juga menggunakan modul yang sama seperti cetak bukti pendaftaran. Yang kedua ada aplikasi penerimaan siswa baru berbasis web dan mobile yang terintegrasi dengan SMS Gateway studi kasus di SMA Negeri 1 Pengasih. Pada aplikasi ini telah dibangun untuk penerimaan siswa berbasis online dan mobile. SMS Gateway ini dapat menyampaikan informasi kepada orang tua siswa tentang hasil pendaftaran. Tidak perlu ke sekolah langsungnya lagi. Dari sini bisa mengetahui lulus apa enggak. DB SMK Nasional Berbah. Pada penelitian ini menghasilkan sistem informasi yang digunakan untuk mempermudah dalam pengelolaan pendaftaran peserta didik baru. Di antaranya dapat melakukan pendaftaran, pendataan, dan menyeleksi calon siswa baru. Yang keempat, PPDB berbasis web di SMA 1 Anukiah Sumeneb. Produk yang dikembangkan oleh peneliti pengembangan sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web di SMA 1 Anukiah Sumeneb ada langkah-langkah model pengembangan yang digunakan dalam mengembangkan produk sistem informasi tersebut. Yang digunakan adalah ADD, ADIE, dengan 5 tahapan sebagai berikut, yaitu analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan tahap evaluasi. Tahap pengembangan perangkat sistem informasi hanya sampai pada tahap uji coba terbatas. Yang terakhir ada PPDB Kabupaten Batang. PPDB online tersebut adalah website pendaftaran untuk seluruh sekolah SMP khusus di Kabupaten Batang tersebut, yang totalnya ada 46 sekolah. Sekian dari saya. Selanjutnya untuk literasi melalui jurnal akan disampaikan oleh Riki. Oke, yang pertama dengan judul Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi. Kesimpulannya, jadi kesimpulan pada PPDB yang ada di jurnal ini menggunakan sistem zonasi yang dimana sistem ini adalah mengedepankan peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah yang didaftar. Dengan menggunakan sistem zonasi ini, pemerintah dimaksudkan untuk pemerataan pendidikan. Jadi tidak ada yang istilahnya tuh sekolah favorit atau sekolah unggulan gitu. Nah itu tuh pemerintah tuh pengen memeratakan semua SD dari SD, SMP, SMA seperti itu. Oke, yang kedua ada sistem dengan judul Sistem Pendaftaran Siswa Baru pada SMPN 1 Kelapa berbasis web. Kesimpulannya, sistem pendaftaran siswa baru berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Ini telah dikembangkan. Sistem ini mampu mengelola pelaksanaan penerimaan siswa baru, yaitu pendaftaran siswa baru, percetakan kartu pendaftaran, perankingan penerimaan siswa baru, dan dengan adanya sistem pendaftaran siswa baru ini, pendaftaran siswa baru menjadi lebih mudah dan efisien karena bisa dipantau secara online gitu ya. Namun pada jurnal ini hanya merujuk ke dalam satu sekolah, jadi tidak semua sekolah gitu, hanya pada SMP 1 Kelapa ini. Dan yang ketiga ada judul
rancang bangun sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web. Dan ini pun sama studi kasusnya pada SMK Ciledug Al-Musadiyah, Garut. Kesimpulan yang diambil adalah 1. Terwujudnya proses pendaftaran siswa baru yang dapat diakses di luar lingkungan sekolah SMK Ciledug melalui jaringan internet. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan pengguna yang diperlukan untuk PSB di SMK Ciledug. PSB itu penerima siswa baru. Yang ketiga, calon siswa baru mampu melakukan pendaftaran tanpa harus berangkat langsung ke SMK Ciledug. Jadi nggak usah datang ke sekolah, kita tuh daftar online dulu gitu. Jadi nggak usah repot-repot harus ke tempat itu. Dan yang keempat atau yang terakhir, informasi yang terkait dengan PSB di SMK Ciledug menjadi lebih mudah didapat oleh para pendaftar ataupun orang tua. Next, ada lagi. Panitia PSB selaku admin melakukan pengaturan PSB berbasis web, baik mengatur pemindahan data ke database pendaftaran atau mengatur tahapan pendaftaran, mengelola data siswa, dan melakukan proses pengumuman. Dan yang terakhir, terwujudnya rancangan database yang berhubungan dengan proses pendaftaran calon siswa baru dan proses pengumuman hasil tertulis di SMK Ciledug. Judul yang keempat ada analisa dan perancangan sistem informasi penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP menggunakan Zakman Framework. Oke, pertama saya akan menjelaskan Zakman Framework. Apa itu Zakman Framework? Zakman Framework adalah kerangka kerja klarifikasi. Salah satu kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan arsitektur enterprise yang diperkenalkan oleh John Zakman. Itu garis besarnya. Dan yang kesimpulan pada jurnal ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini menghasilkan analisa dan perancangan sistem informasi yang dapat mengelola data pada saat menerima siswa baru dan data pembayaran surat SPP atau surat perintah pembayaran pada SMK Etika Palembang dan menggunakan Zakman Framework dan analisa dan perancangan ini dapat digunakan sebagai landasan pengembangan sistem informasi di sekolah khususnya penerimaan siswa baru dan pembayaran SPP agar pengembangan yang dilakukan sesuai dari sekolah. Dan yang terakhir, judulnya Sistem Pendukung Keputusan Pra-Seleksi Penerimaan Siswa Baru Online Yogyakarta. Kesimpulannya adalah dapat dibuat database untuk pengambilan keputusan sekolah dengan kriteria ditolak dan diterima dengan menggunakan sistem informasi dan bahasa pemrograman yang akan mendukung sistem pengambilan keputusan, sehingga diperoleh hasil yang akurat. Para orang tua dapat ikut memantau atau memperhatikan antara hasil UNAS dan kualifikasi SMA negeri yang akan dipilih. Jangan memilih asal-asalan tanpa ilmu yang ada. Untuk saran penelitian masih dapat nilai hasil UAS serta hasil dari sistem ini, yaitu diterima atau ditolak. Nomor UNAS dikodekan dengan tahun pendaftaran, sekolah, tempat mendaftar, dan nomor urut pendaftaran. Oke. Selanjutnya untuk observasi. Setelah melakukan observasi melalui website PPDB, terus channel YouTube tadi, dan beberapa jurnal, maka kita dapat memahami kebutuhan dari sistem yang baru dan mengembangkan sebuah sistem yang memenuhi kebutuhan tersebut, atau memutuskan bahwa pengembangan sistem yang baru tidak perlu dilakukan. Untuk kebutuhan fungsionalnya, pada sistem penerimaan peserta didik baru dapat melakukan yang pertama statusnya sebagai admin, yaitu mengelola login sebagai admin, mengelola user panitia, mengelola user siswa, mengelola berita, mengelola informasi, mengelola pengumuman, logout sebagai admin, menampilkan halaman beranda, melihat informasi, menampilkan formulir pendaftaran, menampilkan halaman bantuan. Dan untuk status sebagai panitia, bisa login sebagai panitia, mengubah data panitia, mengelola user siswa, mengelola penyeleksian siswa, melihat berita, melihat pengumuman, logout sebagai panitia, menampilkan halaman beranda, dan menampilkan halaman bantuan. Sedangkan untuk akses calon siswa yang akan mendaftar, bisa login sebagai siswa, mengelola user siswa, mencetak kartu pendaftaran, melihat berita, melihat pengumuman, logout sebagai siswa, menampilkan beranda, menampilkan form pendaftaran, dan menampilkan bantuan. Sedangkan untuk umum, bisa menampilkan form pendaftaran,
melihat informasi, melihat berita, menampilkan pengumuman, menampilkan bantuan, dan identifikasi username dan password. Sedangkan untuk kebutuhan non-fungsional ini digunakan untuk membangun dan mengoperasikan sistem. Salah satunya adalah perangkat keras, kebutuhan perangkat lunak seperti sistem operasi, Adobe Photoshop untuk edit, lalu ada SAM, browser, lalu menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, JavaScript, Bootstrap, dan lainnya. Lalu untuk mengakses dan mengoperasikannya, pengguna bisa mengaksesnya melalui desktop, laptop, tablet, ataupun mobile phone yang telah tersambung dengan koneksi internet. Karena berbasis web, maka sistem ini mempunyai kelebihan yaitu multi-platform dan multi-akses. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ini kan? Mas bisa nih. Durasi seberapa, Ji? Upload di YouTube. Beres kan? Beres. Durasinya berapa, Cok? Uji. Nyampe aja 20 menit. Kurang kayaknya, Cok. Nyampe. Si Irfan abstrak doang. Parah. Tapi ya, Kuduna pan bacaan tuh anu pembagian tugas. Iya. Laporannya dikumpulin gimana, Cok? Ji eta nu halaman Ji. Halamanna nu page 3 belum sesuai.